Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau semua lagi cek di buah kepala gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan membacakan renungan untuk kita hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat 26. Di sini ada dua versi, bahasa Indonesia saya bacakan dulu, nanti bahasa Batak kita sama-sama membacanya ya. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sama-sama membaca bahasa Batak. Amin. Demikian pembacaan firman untuk kita pada pagi hari ini. Untuk kita semuanya aman dan inang. Kalau kita lihat nas firman pada kita hari ini, intinya kita adalah untuk berdoa, meminta permohonan kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Jadi adondo sipata kita mau mandek kosidorot tatu dewata melalui tangian. Tangklak lah, saya nggak tahu kalau di kita di bunga segia, nah kalau kita nama matangnya, saya kira semuanya bisa berdoa ya, walaupun telep mendekuk kata-kata Tuhan ya, ada, dan binoto ahlo silohona Tuhan ya, ada undi, alai mudah-mudahan ya di segian ini nggak ada seperti itu, rajin-rajinlah berdoa. Kalau kita bahas dari firman ini, kemampuan kita sangat terbatas sebetulnya dalam kehidupan kita ini, ya, yaitu selalu ada kelemahan kita. Percaya atau tidak percaya, kita pasti adalah manusia lemah di hadapan Tuhan. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini untuk membuat kita tidak menjadi lemah. Itu toh. Tumlah kohape salem-aleman di jolmai roh todi nareng di bagas todi tahun mengulu di bagasan korhat tahun nalau pasahaton hata si pasahotota tu debata. Tetapi jangan kita biarkan roh itu terdiam. Kita membaik roh tidur, kita membuat roh menjadi bangun. Kita yang membuat roh untuk berbicara kepada Tuhan, itu kan? Molosor kita diam, roh diam. Apa yang disampaikan oleh roh kepada kita? Alai mau ditiki kita berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan, roh pasti berbicara kepada kita di dalam hati kita sendiri. Unang semua homat kata kita, inarohimah di dalam batin kita masing-masing, sehingga perbuatan kita berubah. Mandok kesidohonon tu debata manaktu dongata jolma. Aku pun sebetulnya orang manusia yang paling emosional tingkat dewa sebetulnya. Jadi di dalam kehidupan kini kadang-kala pergumulan itu begitu banyak, ya, pergumulan itu begitu banyak, begitu berat, tidak tahu apa harus, bagaimana kita harus berbuat dan berdoa kepada Tuhan, ya. Itu sering terjadi itu, apalagi mau gudang paruh kilo di rumah tahun mantuk sidohono itu Tuhan ini agak mol. Kita harus mengakui itu. Salah satu contoh, malam tahunnya kita Tuhan ini mangan, malam tahu lepat tahun jaga sama sabudari tatanggang kan, tahu matanggang tuh gejeng tuh tangan saat mau tulang perpikiran tangan alai mau lagu-lagu, nama dia sosok tadi. Lagu-lagu lepatan, kalau tangan kurang ini lagu, padahal itu salah.
apapun yang kita makan demi kebutuhan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah gereja. Kalau kita tidak bersihkan, kalau kita tidak sucikan tubuh kita ini, bagaimana Tuhan bisa berdiam di dalam kehidupan kita? Kalau kamu tanya komentar, mana ada dalam, itu kan main lama, main aholan, sirap lompat nih, aku tanya komentar tuh, kalau mantuk komentar, si patos semua dia, tiba-tiba masih ramah ikan dia pun, betul dia cepet selesai. Alam mo sa mga nila among natin tinggi di sermon di hatawin satu pada sermon kan sermon kan na ipatu pada si panganon manang naha si tanya ko pendita itu pe mana situasi kan terperjuli di bawah kalau benar yang belang-belang kain naik kan salah pe terus tanya ko dia pengen nyalak kok seperti itulah contohnya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kesalahan kita sendiri itu tidak bisa kita koreksi. Jadi kalau terbuka di kepala sadari, apapun kelemahan kita di dalam berbicara kepada Tuhan, yakinlah bahwa Roh Kudus itu pasti mengajari kita untuk berdoa, mengucap sesuatu apapun kepada Tuhan. Ya. Sama di ayat 26 dikatakan di sini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi nanti kita kembali kita mau tanya itu Tuhan, nggak ada gunanya dan tidak ada doa yang sempurna bagi Tuhan. Semua itu pasti sempurna. Bahwa Roh karena nama bidung mana nasibu makanan, aku ini di jalan Tuhan itu kan tahu. Pasti Tuhan menerima doanya. Karena apa? Ada roh di dalam dirinya sendiri untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang di situ itu kepada Tuhan. Nah, penting apa yang keluar dalam hati kita sendiri ini dengan murni, dengan berserah diri, pasti roh itu akan membantu menyampaikan itu kepada Tuhan. Betul. Jadi kita nggak usah takut kita berdoa, apapun kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, kita mau. Jadi biasa ketika kita sermon, pertanyaan maksiat kepala rumah tangga. Jadi orang masih mengadakan amator, hei dong kita mak, padu itu, hei dong, dikimat halet, sakit deh, hei dong, padu tanyain lah tuh, hak kesulungan, hak kepala rumah tangga diberikan kepada istri. Betapa malunya kita sebagai kepala rumah tangga. Alai mau para sedikit alas mengenai puji Tuhan lah. Syukurlah kalau kita disuruh dari pendeta berdoa di sermon, kita yang berdoa. Jangan kita alihkan kepada hak kesulungan kita kepada istri. Nggak baik. Bawa ada kepala rumah tangga, tangin nanti kepala rumah tangga. Apa di tertib acara bikin doa dari kepala rumah tangga. Nah, terjadi apa? Ibu rumah tangga yang bikin doa. Coba. Apa di situ dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Walaupun kita nggak tahu berdoa, sampaikan aja kepada Tuhan berdoa. Pasti Tuhan akan dengar kok. Karena ada Roh di dalam tubuh kita ini untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Jadi mulai sonaran untuk menambah kita mau namanya Tuhan ini. Karena doa itu adalah harapan yang akan diberikan oleh Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan ketuk maka dibuka, minta maka dikasih. Aku setelah pagi dari Tuhan ini dalam naik. Walaupun Tuhan sudah tahu apa yang harus kita butuhkan, tahu Tuhan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan selalu ingin harus kau minta baru kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan orang bersama nih jemaah mendukung pendeta yang orang dua pendeta dong, seperti itu kan? Abang pendeta, lalu jawab tanya. Kutanya kode Tuhan nih, Tuhan, lihat apa pasu-pasu itu, apa pasu-pasu lihat Tuhan, dibagi itu masih sesuatu. Apa ya? Lalilingan roh pasu-pasu udah berkat, lalilingan roh berkat, termasuk untuk sendiri loh. Jadi, tapi kita tahu sematami yang ya mengurus gereja, iya, tetapi ada dalam penyesalan dalam batin kita. Ya. Jadi kita memang kasih tisu.
Ini mengenai pergumulan sudah dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak sadari ya. Kita minta kepada Tuhan, kita rajin berdoa, bahkan tengah malam kita berdoa kepada Tuhan. Sampai sadari Tuhan belum menjawab pertanyaan doa itu kepada kita, pada saya. Nah, cik percuru kau panggil itu Tuhan lihat itu ada dan lihat Tuhan urupi apa sih kalau ada urupi dengan kalau panggil doa aku terakhir Tuhan kasih saya menantu sampai sendirian saya benar turun dengan ada hal lain na berwegit pada yang membuat kabal mau tuh pas dia bawa paranang ke berwegit tak pula wahai asal mau ke biaya kan si udah nama jahit si udah asli besi udah nama jahit sih belum sudah sih segedungi tanpa wahai itu udah pernah ngili ya kalau ya puji Tuhan lah yang nomor 2 agak-agak dikasih pendekatan PDKT baik mudah-mudahan lah kalau nampak itu tatu Tuhan asal dia Tuhan ada saud ala Sunda dan anak lain orang di mana 3 gereja jadi maloro 3 lope mana sama telepon dari biarlah loh jadi malu sinutku di mana kan beruah sama kawan kan bersegi itu bukan terbawa tuh bersegi air kariwo kaya lagi untuk jauh ini nang guru manik masalah di mana kabe anak kan nih pengamaian itulah benda aku nanti di sana pernah kesana loh kalau yang itu karena aku sesal panggilan itu bahwa itu nah yang menjadi persoalan bagi kita Mang dan Ina kita sering berdoa kepada Tuhan yang menjadi pertanyaan apakah doa kita itu bisa dijawab Tuhan ketika kita sudah meninggal jawabannya orang dari tanah mengelusi bisakah apakah Tuhan itu akan memberikan menjawab doa kita itu ketika kita sudah meninggal bisa atau tidak elemen itu hanya itu mengalir kita sampai roh di sudut babi gape ya dia obat betul Tuhan akan jawab mungkin keturunan kita ketika kita tempat makanya jangan kita jemu-jemu berdoa kepada Tuhan mau kapanpun Tuhan berikan kepada kita biarkan Tuhan itu berkarya untuk kita bagi kita menikmati anak kota Pahuputa Lini Nono terasa nggak seperti itu jawaban doa kita Mang dan Ina dan seperti saya katakan tadi saya terpanggil tapi dia terpilih tapi gula tentu nah Tuhan itu aneh sampai sekarang pun aku mau berjemita walaupun aku dalok berjemita tapi itulah karya Tuhan itu nah kita bekerja di ladang Tuhan kita berdoa jangan pernah kita berkata kepada Tuhan sering dong pertanyaan Tuhan masa tak gila kok karena kita sebetulnya mau marah kepada Tuhan lu jangan tanya ke Tuhan ada lagi delusi padahal waktu Tuhan itu jauh lebih panjang ya daripada waktu kita bisa saja 1000 tahun bagi kita bagi Tuhan cuma 1 jam ketika diberikan sesuatu berkat kepadanya hitungannya adalah uang harta sebetulnya bukan itu sebetulnya permintaan kepada Tuhan orang dilihat Tuhan pengen ngocek udara gratis udah mau latih kepada Tuhan coba kalau kita di rumah sakit 1 tabung berapa juta kalau menghirup udara tuh kebayar 2 juta sih 1 tabung tak lagi dari asal gue kita mau kihok semua mau cok kawan gas oksigen apa Tuhan memberikan kepada kita gratis masa dengan amal itu tapi itu kan berkat bagi daripada berkat bahwa kita saat itu siapa yang mengantar kita nggak ada yang kesasar kan kalau kita kesasar kan karena Tuhan tunjukkan jalan ini berkat itu jadi kurang tongkolan berkat atau pemilih malah harta bukan anak-anak yang dititipkan kepada kita itu adalah berkat soalnya kami bercerita kami episode mengenai mendidik anak mendidik anak alam ada dan aku karena salah mendidik memang alam anak keras alam lembut jadi ada memahami tentang kayak mau dari mereka kalau boleh pasok ada apa boleh pasok musik itu putar
Bangun keras kita mendidik anak-anak itu pasti diingat nanti zaman dia udah besar. Dulu pun kau didik aku keras. Sekarang pun dia nanti saudara nanti kalau waktu kau tuh kayak ibu bisa tuh kok makan sapat terus aja kau beda. Terjalan deh. Mana? Ada pada kau sih urusan kena. Baru main memang anak matang tak baru alam apa itu dia tanya pantai jompo. Lalu masuk pantai jompo sama Boris Magwi. Lalu jadi kita mengurus betul. Betapa sedih kita kayak gitu. Tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kita yang terbaik. Ya. Jadi di hina amandangina. Nah kemudian di ayat yang kedua dikatakan di sana sebagai batas kita dalam doa. Ada nggak batas penamatannya? Ya di dalam ayat bukan ayat 2 ayat 6b dikatakan di situ sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Coba. Ayo mau nama tanya banyak cara kita berdoa pada Tuhan. Ya, mandat kesidohon apa bulan kena nasa tabota mandat kesidohon itu Tuhan. Banyak bagaimana cara. Jangankan kita berdoa di pertengahan, dari awal aja mandat pertanyaan itu Tuhan kita nggak tahu. Tetapi kalau terus-terusan kita tidak tahu berdoa kepada Tuhan membuka doa kita, bagaimana nanti kita disuruh berdoa lagi pada saat-saat seperti ini? Ya dong kok kadang-kadang halakan tidak mana bang pernah tanya kok kalau saya aku mau duduk lagi apa sih tanya kok tapi orang tanya ada tulang aja matanya siap mana pengabon lo pengtiru besok sama maknya apa ada apakah Tuhan kita salahkan enggak juga kan itu kan kuasa Tuhan itu yang penting apapun yang kita minta kepada Tuhan mintalah di dalam ketulusan hati ya pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Dan dulu kalau pinang itu Tuhan ini aku belum tentu seperti aku bisa berdiri di tengah kita semua pada hari ini belum tentu. Kalau Ilya ini Tuhan juga reta aku pacipan lembu berdarah mana bisa tuh kayak gini. Karena ini Tuhan ini udah dia boy majah sama no, kemana puji Tuhan. Asalnya kok kuliah ibarat SPH teologi ya. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan aku jalan supaya bisa menyampaikan ke kau udah kodok tadi waktu segala macam. Aku bicara orang kurang mungkin itu ide Tuhan ada itu kalau kantor. Percaya apa tidak? Jadi artinya dalam hidup kita ini juga kita harus terus menjalankan kehidupan. Tak matanya kesetulus rohani, gitu ya. Nah kita malu. Nah inilah kadang-kadang yang kita pikirkan di dalam ayat 2b ini ya. Sering kita kadang-kadang membatasi tanya Pak. Sering. Aturan nasib bagas orang itu gejang, mulai tadi itu nggak mungkin lah 3 km gejang tanya itu. Ala nasaman nambah poleh teman lo ketutuhannya akhirnya gak dipikir cokal. Ada kaki itu gak dipikir cokal marokan. Itu kan karena Tuhan bilang kan, semakin banyak berdoa semakin banyak berkat, semakin sedikit berdoa sedikit berkat, pasti kan makanya menjadikan ya seringlah berdoa mereka harus tanya kota Tuhan ini tanya kemana tanya kemana masih Tuhan ini pasti Tuhan akan mendengar jawabannya. Kurang itu mandiri kita kalau sehari dulu sama tahu pinang itu bikin tahu sih dia tapi sampai saya dulu nggak saya nggak pernah putus asa. Serahkan sama Tuhan, dia kasih anak kau sama aku, urusan Tuhan loh. Yang penting sudah Tuhan kasih aku anak, aku sekolahkan dia, aku bimbing anak-anak, kalau buasi ada mana, Tuhan pasti punya rencana yang lain. Pasti punya rencana lain. Tuh, tanpa kita kesoni itu toh. Pulang kita mandiri pasal atau si pasal atau Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang ada diam di dalam tubuh kita untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Gitu toh. Nah, kemudian di ayat 26c dikatakan sini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Benar orang. Nih matanya kita mau kita matanya Roh hidup dia mengajari kita untuk berdoa. Pola kita mau matanya. Itu kan setiap detik, setiap saat
Aku kadang-kadang karena banyak aku berminta kepada Tuhan, timbul di dalam benakku, aku harus berdoa nanti tengah malam di gereja. Dijawab Tuhan enggak? Bukan berarti kalau nggak dijawab Tuhan, bukan berarti aku mundur dari pelayananku di gereja, enggak. Nah, itu jawabannya. Pasti Tuhan belum, karena jawaban Tuhan itu ada 3 kan? Ya, tunggu, nanti. Itu kan nggak dibilang, nggak dijawab, nggak ada. Hanya 3, ya sabar mahita memahon. Tunggulah sampai malam mati kita dijawab ya. Ada anak cucu kita yang menerima berkat itu, jawaban doa itu. Itulah iman bataslah berkat yang diberikan Tuhan semasa hidup kita. Jadi untuk itu Kamang dan Ina di dalam tema kita pada hari ini, pertolongan dalam kelemahan. Sama dia lemah di diri tahu, orang itu mandiri kita di dalam kehidupan ini. Ada Tuhan kok, ada Tuhan. Baik di dalam ekonomi, suka duka kita serahkan kepada Tuhan. Terus setelah aku dari dulu sudah mengalami kok. Mulai sekarang ini lari bu kelas 2 kena dulu. Tuhan gerakkan hati saya. Berdoa kami tengah malam. Tunjukkan Tuhan kok. Disuruh saya pergi ke kampusnya. Cari teman-teman di mana kalau anak alumni yang lari mau ke Bali, pergi ke Bali. Ternyata apa? Ada siapa di Bali? Pernah bersama nih. Ketika si Agus tabrakan, mati yang membonceng, dia selamat. Itu kan berkat dari Tuhan itu. Biasanya anak dibonceng pernah mati kan? Pecah membunuh di masa saudara. Sehat tuh, puji Tuhan. Itulah jawaban doa kita yang kita minta kepada Tuhan. Naikkan, lihat Tuhan mobil, lihat Tuhan hebat. Bukan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Akal pikiran kita dikasih Tuhan kepada kita, itulah kita manfaatkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Itu nanti dari Tuhan ini. Tak kepeng, tak mobil, tak jauh. Pasti Tuhan berikan mobil. Tetapi melalui apa? Akal pikiran kita diubah untuk mencarikan sesuatu. Betul. Karena kita mau sana mandal habis senang. Bisa saja kita tidak jadi kembali ke Pangandaran nanti pulang. Itu Pangandaran. Tak boleh kita menyewa bis. Kita orang lemah di sini, nggak ada uang kita untuk menyewa bis, ada mobil pribadi. Ya kita ini bisa jalan ke Pangandaran sana. Nanti lama-lama ke Pangandaran tambah jauh, akhirnya menyeberang Pulau Jawa. Bisa kita kembali. Itulah permohonan kita kepada Tuhan. Dan senajan jauh. Harapan kita seperti itu. Tuhan pasti akan berikan rencana itu kepada kita, Pengumuman Raja segian burung-burung yang ada di KBB. Amin. Dengan syarat Tuhan pasti berikan kepada seluruh anggota ini kebijakan, cara berpikir untuk mencari sesuatu asal kita satu balian. Dan para satu Bali ya, tu Bali dong. Tu kota Bali. Ada kan? Waktu kata Bali di Bali sungguhan. Kita percaya Tuhan pasti akan dengar jawaban doa kita itu kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita di sini, dalam setiap situasi kehidupan bagaimanapun kehidupan kita ini, jangan kita jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang terbaik bagi kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Soal di tema baik. Di saat kita ada kelemahan, pasti Tuhan akan membantu kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman yang kau berikan kepada kami, supaya kami tidak jemu-jemu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, di mana pergumulan kami satu persatu itu berbeda dan beragam di dalam kehidupan kami. Biarlah roh yang engkau tanamkan kepada kami supaya dapat berbicara kepada engkau, di mana kami akan meminta sesuatu kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu menyampaikan kepada Tuhan Allah. Begitu juga apabila kami para sebagian yang ada di tempat ini Tuhan yang susah menyampaikan berdoa, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh dapat berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima doa kami melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.